Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin memanas. Guys, putusan MA kembali memanas. Fitra Ramadhani selaku PH Rudiana dibikin keringat dingin sampai marah-marah usai diskakmat PH 7 terpidana Jutek Bongso. Sampai-sampai Fitra mengeluarkan kata-kata kasar sebagai bentuk balasan sehingga host TV ikutan marah kepada Fitra. Mantap ya. Sementara itu, Kapolri Sigit marah besar karena menurut hasil pantauan dan survei, kinerja Polri hampir 50% rakyat Indonesia memberi sentimen negatif atas kinerja Polri selama 2024 ini. Itu artinya kinerja Polri sangat tidak baik di mata masyarakat Indonesia. Nah, ini harus diperbaiki ya oleh Pak Kapolri. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, ini dia, let's go. Iya, silakan Bang Fitra mau yang pertama saya ingin luruskan dulu terkait dengan Aib ya, bertepatan Aib ini adalah klien saya sendiri. Jadi kalau memang Jutek Bongso ini mau buat perumpamaan negatif terhadap seseorang, buatkan aja perumpamaan negatif terhadap kliennya sendiri. Jangan dia membuat perumpamaan negatif terhadap klien seseorang, kan gitu. Kalau dibilang dia pencuri, yang harus dicurigai dia adalah kliennya sendiri, Dede gitu loh. Artinya apa? Dampak putusan itu berdampak kepada putusan PK. Berarti pembohongnya adalah Dede gitu loh. Kenapa kalian percaya dia berbicara di pengadilan negeri Cirebon untuk didirikan sebagai opung? Sudah jelas Aib mengatakan saya melihat, ya kan? Saya melihat peristiwa tersebut dan lain-lain halnya. Jadi jangan juga tidak sesuai dengan keinginan Anda, terus Anda salahkan orang lain. Silakan dibuktikan saja gitu loh. Jangan pernah mengintervensi klien orang. Ya, bilangnya Aib harus muncul segala macam. Nggak usah Bapak bilang. Selalu tiap hari dia komunikasi sama saya, dia beraktivitas seperti biasa. Jadi apa urusannya Anda mencampuri urusan klien orang gitu loh. Ini sudah sangat luar biasa sekali nih pola pikir dari teman-teman kita ini. Mau mengatur dunia ini ataupun mengatur hukum di Republik ini. Hukum itu tegas, nggak bisa diintervensi ataupun dihukum, diatur-atur gitu. Jadi kalaupun seumpamanya mereka ada yang keberatan, silakan laporkan ke polisi, buktikan, bukan ngomong-ngomong gitu loh. Bang Jutek ada tanggapan? Kenapa Pak? Ya, silakan laporkan. Nggak apa-apa lah kita. Buktikan aja. Enggak, saya nggak suka saudara bilang bahwasanya umpamanya mereka ini pencuri, jangan diumpamakan negatif terhadap klien saya. Anda ini kan masih melaporkan, belum ada terbukti atau tidaknya gitu loh. Dan PK saudara juga sudah ditolak. Janganlah kita menyesatkan opini publik seperti itu. Kalau buat perumpamaan ke klien Anda sendiri aja bilang gitu loh. Saya harus jaga marwah dan martabat harkat daripada klien saya. Karena itu kepentingan pembelaan terhadap warga negara Indonesia. Kita ini negara hukum. Rechtsstaat, ya, bukan negara kekuasaan ataupun maksat. Artinya apa? Kalaupun supaya mereka menemukan adanya bukti-bukti, silahkan diuji, ada ranahnya. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh, contohnya nih, klien saya Rudiansyah, laporkan. Sejauh ini nggak ada tuh. Apa segala macam, terus kebohongan yang mana? Jangan juga karena orang bilang begini-begini, mereka langsung percaya tanpa adanya validasi yang jelas. Ini yang menjadi berbahaya, yang memunculkan stigma negatif kepada masyarakat. Kan saya sudah bilang di awal, salus populis suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia ini seharusnya yang menjadi sorotan utama. Tangkap para pelaku-pelaku ini, seperti itu. Baik, saya berikan kesempatan untuk Bang Jutek, silakan Bang. Bentar guys, maaf ya. Ini saran ya, saran buat para netizen. Jadi jika melihat Fitra berstatement seperti ini, biar nggak emosi, biar nggak kesal sampai banting HP, biar itu nggak terjadi ya, tolong disenyumin aja ya. Tolong disenyumin aja, biar nggak banting HP, biar nggak emosi ya. Biarkan aja, anggap aja Fitra ini ya orangnya namanya cari duit ya. Yang inilah cara Fitra cari duit guys. Ya seperti ini ya. Kita lanjut. Ya Bapak Dairo sendiri nih, kan saya mau belum menyampaikan pendapat ini, saya nggak suka. Bang Jutek karena menurut klien saya, wajib saya luruskan gitu loh. Lain halnya kalau Jutek tidak pernah menyebut nama Aib gitu loh. Wajib dong saya luruskan di situ. Ya silakan Bang Jutek. Ya kalau dia mau bicara kasih aja Mbak. Bukan masalah. Jangan juga Anda menghantam klien saya seperti itu. Harus saya luruskan nama baiknya. Ditahan dulu ya Bang. Itu klarifikasi saya jawab. Yang sama untuk semua narasumber kita sore hari ini. Silakan Bang Jutek. Caranya. Jadi udah Mbak ya kalau sudah jadi gini Fitra mulai panas ini. Pendapat saya karena kita ini kan profesional ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa langkah-langkah hukum kami ke depan tentu akan menentukan setelah kami membaca minuta yang kami terima. Salinan berkasnya pun belum kami terima, ya kan? Apa yang kami mau komentari? Kami belum akan mengkomentari apa, kami hanya mengkomentari bahwa ada 3 LP yang sedang berjalan, 2 di Mabes Polri, 1 di Barreskrim, 1 di Polda Jabar, ya. Bahwa laporan-laporan ini pasti ya akan berjalan menurut kami. Kenapa? Terutama yang misalnya
misalnya terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, ya itu pasti akan berjalan karena salah satu itu pasti ada yang berbohong, kan itu yang tadi saya katakan. Silakan Mabes Polri yang menentukan, ya di antara dua yang kami laporkan, tadinya kan dua-duanya kami laporkan bahwa ini memberikan keterangan palsu, bahwa kami yakini peristiwa kejar-kejaran timpuk-timpukan itu tidak ada di flyover, saksinya begitu banyak, ini udah banyak diperiksa di Mabes Polri, di Barreskrim. Ya silakan, sekarang Dedek sudah mengaku tanpa diperiksa, itu aja ya efeknya apapun, ya kan. Nah, berarti kan salah satu yang berbohong, anggaplah Dedek yang berbohong, Aib yang betul, pasti akan merubah konstruksi hukum. Kenapa? Di awal itu kesaksian penglihatan Aib itu dikuatkan Dedek. Sekarang kalau Dedek mengaku berbohong, anggaplah Dedek yang berbohong misalnya, ini pasti akan berimplikasi kepada putusan. Itu ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu bisa menjelaskan efeknya apa, gitu kan, dalam rangkaian peristiwa. Dari situlah nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya harusnya kan kalau kita profesional itulah yang kita bicarakan, langkah apa dan apa yang akan kita lakukan. Gitu Mbak. Ya, jadi statement saya bahwa apa yang akan kami lakukan, kami akan melihat dulu langkah-langkah dari salinan putusan minuta yang akan didapatkan, ya kami dapatkan, nanti baru kami akan sampaikan, gitu Mbak. Ya, satu hal yang kami ingin sampaikan, ya Mbak ya, satu hal yang ingin kami sampaikan, ya saya dari kemarin saya memberikan statement, ya bahwa dalam penolakan PK ini tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan, karena kami memohon mengajukan bukti, memohon kepada Mahkamah Agung, ya tidak ada bahwa kami apakah jadi kalah, enggak, ditolak permohonan kami kan memohon. Ini bukan pertarungan antara dua pihak, enggak, gitu kan. Kami memohon bahwa ini ada bukti baru kepada Mahkamah Agung, gitu kan. Kalau yang ada yang merasa dimenangkan, itulah statement saya kemarin, ya kan. Ada apa, gitu kan, kalau misalnya, gitu kan, kalau misalnya melakukan mengaku misalnya bahwa wah saya menang, kamu kalah, gitu, ya kan. Ada apa? Apakah dia main-main di Mahkamah Agung? Bikin apa di Mahkamah Agung? Gitu kan, ini kan jadi pertanyaan kami, gitu kan, gitu loh. Kalau dia melakukan amicus curiae, sebentar, maaf ya sekali lagi ya, Fitra nggak nyampe pikirannya apa yang disampaikan oleh Bang Jutek ini, nggak nyampe. Yang penting yang ada di benak Fitra, kliennya nggak bersalah, Rudiana nggak bersalah, Ayam nggak bersalah, pasarnya nggak bersalah. Yang ada di pikiran Fitra cuma itu ya, dan dia sekarang sudah merasa menang atas putusan MA kemarin. Jadi itu aja terus yang disampaikan oleh si Fitra ini ya. Nah jadi kita sama tahu ya guys ya. Jadi begitulah cara Fitra mencari uang. Oke, lanjut. Ya itu siapapun bisa, itu semua pihak terkait, semua siapapun yang keberatan terhadap ya yang diajukan PK itu bisa mengajukan. Tidak harus pihak yang terkait, gitu kan? Baik. Ya, siapapun yang merasa keberatan itu Mbak, ya kami meluruskan permohonan. Baik. Namanya memohon, kalau nggak dikabulkan ini kan permohonan kami nggak dikabulkan, jadi kami nggak melawan siapa-siapa ini. Gitu. Baik. Sudah kami kami tangkap maksud Anda, Prof. Hipnu, kan, Bang gitu. Jutek. Ya. Baik. Gitu. Baik, Prof. Hipnu boleh closing statement sekaligus bolehkah memberi masukan seberapa besar peluang PK kedua dikabulkan jika memang diajukan kembali? Iya, baik, makanya itu kan sebagai upaya hukum luar biasa dan tidak dibatasi. Oleh karena itu, pemohon saya kira harus betul-betul mengidentifikasi bukti baru, bukti yang ditemukan ya ketika saat itu tidak disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus strategi yang kemarin Bang Jutek mengarah ke kaitannya dengan pembunuhan. Putusan ini nyatakan bukan suatu kecelakaan. Berarti aspek pembunuhan ini yang dilakukan. Sekarang pertanyaan dari ketujuh itu siapa yang berpotensi untuk bisa menjadi dikabulkan? Ini yang harus dikunci. Kalau tujuh-tujuhnya kok mungkin agak berat ya, tapi bisa juga. Tapi kalau paling tidak berpotensi dari tujuh siapa? Misalkan Jakarta, kok anak dan sebagainya bisa. Karena dari tujuh itu kalau kita lihat dalam teori hukum kan mesti ada penyertaan siapa sih pelaku, siapa kan sultan dan sebagainya. Sehingga konsep pengajuan yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang sekarang berkait pembunuhan, itulah yang saya kira sebagai patokan untuk mengajukan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2013 dimungkinkan lebih dari satu asas keadilan. Bahkan kemarin di Bepok itu saya pelajari ada empat kali ngajukan PK baru dimenangkan. Nah ini mudah-mudahan juga bisa menjadikan terkabul lah. Itulah saya kira sebagai akses keadilan, mencari keadilan, saya kira tidak ada batasnya, memohon terus, tapi dengan bukti yang betul-betul akurat di dalam suatu persidangan yang tidak ditemukan ketika peristiwa itu terjadi. Dan strateginya yang tepat ya Prof. Hipnu ya. Baik, terima kasih Bang Jutek Bongso, Bang Fitra Ramadhani, dan juga Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Dialog Sore hari. Ya, aduh, mantap. Jadi itulah ya guys ya, perdebatan Fitra dan Jutek Bongso selaku kuasa hukum tujuh terpidana dan juga Ibtu Rudiana. Jadi sepertinya di sini terkesannya Fitra sudah
merasa menang banget ya, sudah merasa menang banget atas keputusan MA kemarin gitu ya. Jadi dengan seenak jidatnya mengatakan kalau kliennya nggak bersalah, AF nggak bersalah, itu Rudiana nggak bersalah gitu ya, Pasren nggak bersalah. Jadi andaikan mereka nggak bersalah apalagi atas keputusan MA sudah keluar ya, jangan disembunyikan lagi, udah keluarkan aja, AF itu dikeluarkan lagi, Pasren keluar lagi, kembali seperti semula aktivitasnya ya. Kita tadi kan kata si Fitra tadi, AF kan sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Mana andaikan AF kembali beraktivitas seperti biasa, pasti ada yang memvideoin atau memfotoin. Ini kan nggak ada ya, atau jangan-jangan dia dipindahkan ke negeri lain ya nggak. Jadi jangan asal ngomong gitu. Jadi si Fitra jangan merasa menang dulu, jangan merasa sumringah dulu ya, sebab pertarungan kalian berdua belum berakhir. Jadi putusan MA untuk saat ini mungkin merasa menang kau ya, tapi PK kedua akan berusaha untuk diajukan kembali untuk memenangkan kasus 7 terpidana ini supaya bebas keluar. Oke guys, itu dia aktivitas hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.